Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog. Perkembangan teknologi yang tumbuh pesat harus dibarengi dengan pengetahuan dan juga kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya, agar tidak tertinggal dan tersisihkan di era persaingan saat ini. Nah, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, Badan Pengembangan SDM Komdigi memiliki program beasiswa talenta digital untuk masyarakat Tabalong. Bersama Kepala BPSDM Komdigi Kalsel, Bapak Syarifuddin Esos MA. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Tetap semangat meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, Pak? Wajib lah semangat kita. Wajib ya, Pak ya. Ini ada angin segar untuk masyarakat Kabupaten Tabalong kalau misalkan sudah mendengar tentang beasiswa katanya, Pak ya. Siap. Nah, baik Bapak. Apa sih Pak Digital Talent Scholarship atau beasiswa talenta digital ini, Pak? Ya, DTS ya kita singkat di Kementerian Komdigi itu sebenarnya satu program besar yang kita sebut Digital Talent Scholarship ini sebenarnya program pelatihan dalam bentuk beasiswa dalam bentuk pelatihan. Nah, di sini kita program pelatihan untuk pengembangan kompetensi. Jadi ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2018. Ini program ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing serta produktivitas dan profesional sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda. Terus apa angkatan muda kerja saja tidak, bagi masyarakat umum dan aparatur sipil negara di bidang komunikasi dan digital. Sehingga mereka ini bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing di era industri ya, 5.0 dan memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi. Di program DTS ini kita secara garis besarnya itu kita membagi di dalam 8 akademi. Jadi kita mensegmen pelatihan ini. Jadi ada namanya Digital Entrepreneurship Academy. Ini kita peruntukkan bagi pelaku UMKM atau masyarakat yang lagi mau berusaha. Terus kita juga punya yang namanya Thematic Academy. Ini buat masyarakat komunitas. Terus kita punya juga Fresh Graduate Academy. Ini sertifikasi buat para mahasiswa atau alumni S1. Dan ada Vocational School Graduate Academy. Ini kita peruntukkan bagi mahasiswa atau alumni dari Politeknik D3 atau D4. Serta untuk ASN-nya ada nggak? Ada. Kita Government Transformation Academy namanya. Nah, terus masa ini ASN, mahasiswa, masyarakat umum. Ini kami yang pekerja swasta ada apa nggak? Kita punya yang namanya Professional Academy. Ini malah kerjasama dengan beberapa perusahaan global teknologi. Nah, terus kita ada juga yang namanya kan untuk program MBKM itu kita punya namanya Talent Squad Academy. Dan buat para pimpinan lembaga itu eselon 1, eselon 2, kita punya yang namanya Digital Leadership Academy. Ada juga. Jadi Kementerian Komdigi ini berupaya untuk menciptakan ekosistem seimbang untuk memaksimalkan peran pentahelik ya, pemerintah, komunitas atau masyarakat, institusi pendidikan, dunia usaha, dan media untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital. Nah, di kami itu sebenarnya ada namanya Digital Talent Scholarship ini kita bagi itu sebenarnya dalam bentuk segitiga piramida itu. Itu kita sebut piramida pengembangan SDM. Nah, kami setiap tahun itu harus melatih 100.000 peserta dan di tahun 2024 kita sudah melatih sekitar 118.000 untuk pelatihan ini. Nah, untuk yang di pelatihan yang berupa basic atau dasar itu kita kasih yang namanya Thematic Academy dan Digital Entrepreneurship Academy. Nah, terus yang untuk para pencari kerja ya tadi kita kasih yang namanya Fresh Graduate Academy. Nah, terus yang untuk para mahasiswa yang sesuai SKKNI kita kasih PSGA dan TSA. Nah, yang di puncak segitiga ini yang untuk sudah bekerja kita kasih yang dari Professional Academy dan Government Transformation Academy untuk para ASN. Nah, ini yang kita lakukan.
kayak umpamanya Pro-A. Pro-A ini sebenarnya bertujuan untuk yang sudah bekerja dapat melakukan upskilling. Jadi untuk meningkatkan skill dan reskilling terhadap kemampuan mereka dalam menguasai teknologi digital. Jadi agar lebih mendukung dalam pekerjaannya. Jadi nanti peserta ini dikemas secara workshop yang biasa kita menghadirkan public figure dan wakil menteri atau pejabat gitu yang menyusun kebijakan. Nah, terus kalau yang GTA ini sebenarnya kita bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari para ASN, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan publik pemerintah. Nah, kan biasanya kita selalu mikir, wah nih ASN nih masih lambat, terlambat dalam menerima perubahan teknologi. Nah, ini kita lakukan perubahan-perubahan dan alhamdulillah kita bisa melakukan pelatihan ini untuk di Kalimantan Selatan, Timur, dan Utara itu, atau Kalimantan Tengah kita sudah melatih itu sekitar 1000 ASN di tahun 2024. Dan terus kita yang tadi yang Fresh Graduate Academy, nah ini sebenarnya kita memberdayakan lulusan perguruan tinggi supaya mereka jadi talent-talent digital dan bisa diserap oleh industri. Jadi kita coba untuk menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia industri. Nah itu juga sama seperti dengan program Vocational School Graduate Academy. Nah ini kalau tahun ini sih kita lebih banyak melakukan perubahan pola. Itu kita dari modul perkuliahan kita selaraskan tuh dengan SKKNI. Nah ini yang beberapa kita lakukan program-program pelatihan. Nah terus kalau yang talent scout ini biasa mendapatkan kompetensi magang. Kita pengen para mahasiswa itu dapat yang magang di dunia industri. Karena kan kadang ada yang di dunia pendidikan dengan dunia industri itu kita ada sulit ya. Magang itulah akhirnya menghadapi mahasiswa, oh gini loh dunia kerja yang sebenarnya. Dan itu tadi sudah dunia pendidikan, ASN apa. Sekarang kita ada buat komunitas masyarakat, itu kita namanya program tematik akademi ya. Ini untuk meningkatkan penguasaan teknologi digital pada kelompok masyarakat yang rentan mengalami disrupt teknologi. Biasa seperti anak-anak spesial atau disabilitas, terus anak SD, SMP, SMA, itu kita lakukan. Dan kita juga ada Digital Entrepreneur Academy ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan startup digital. Nah, ini 8 akademi. Jadi kami seperti Palu Gada, perlu apa kita ada. Ya, selalu ada ya. Kalau misalkan diibaratkan kan ini pohon lah ya Pak ya. Pohon ini dari mulai akarnya, batangnya, daunnya, sampai detail-detailnya ini memang semua difasilitasi oleh Komdigi ya Pak ya. Itu. Dari segala sektor dan juga lini ini ya. Kalau misalkan apa sih Pak yang mendasari Komdigi menyelenggarakan beasiswa talenta digital, dan mengapa beasiswa ini fokus pada digital dan teknologi? Ya ini karena kita ngelihat ya kebutuhan peningkatan di keterampilan digital dan tuntunan industri ya, serta persiapan menghadapi transformasi digital ya di Indonesia. Nah ini biasanya yang menyebabkan itu adalah kita itu ada kejomplangan, ada kebutuhan terkait dengan talenta digital itu sebanyak 9 juta di tahun 2000, itu dari tahun sekarang sampai 2030. Sedangkan saat ini kita itu hanya bisa menyediakan sekitar 600.000 tenaga kerja digital setiap tahunnya. Nah ini kalau menurut laporan dari World Bank ya di tahun 2021. Nah jadi kita coba kesenjangan ini kita tutupi melalui program DTS ini. Terus selain itu kita juga ingin adanya percepatan transformasi digital nasional ya, yang sejalan dengan visi Indonesia Digital 2045 ya. Jadi kita coba memprioritaskan pembangunan SDM digital itu sebagai fondasi utama di dalam peningkatan daya saing bangsa di era digitalisasi global. Terus sama untuk pemerataan akses pendidikan digital dan pengurangan kesenjangan digital. Karena
kita punya yang namanya IMDI, Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Nah, emang kita itu melakukan pengukuran ya untuk melihat kesenjangan-kesenjangan di beberapa kabupaten, daerah seperti itu. Nah, itu selain itu ya untuk meningkatkan keamanan digital dan kesadaran cyber di dalam dunia digital. Itu yang melatar belakangi kita untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan DTS. Ini otomatis dari antusias masyarakat sendiri dari tahun lalu dengan tahun sekarang juga mengalami peningkatan ya, Pak ya? Iya, jadi masyarakat itu sangat antusias. Malah ada tema-tema tertentu itu yang masyarakat sangat tunggu-tunggu. Contohnya umpamanya kita di Digital Entrepreneurship Academy. Itu masyarakat itu kadang menunggu ya pemasaran digital dasarnya kapan. Terus kalau di tematik akademi itu yang sangat-sangat primadonanya itu tema tentang video konten kreator. Ya, karena orang-orang tuh mungkin terinspirasi ya, ingin jadi konten kreator, YouTuber. Nah, jadi pada minatnya tinggi. Yang untuk video konten kreator ini. Kami untuk yang di akademi yang lainnya itu hampir sama semuanya. Kalau di GTA itu biasa dari pemerintahan itu biasanya business process engineer, pembuatan business process. Terus kalau di PSGA itu ya sertifikasi biasa kita ya junior network administrator, mobile programmer, web developer. Jadi emang ada beberapa itu yang jadi di tema-tema akademi pelatihan itu tema favorit. Ini kita di tahun ini kita sudah melakukan pelatihan untuk DEA itu sekitar 450 peserta dari bulan akhir Februari sampai sekarang, dan itu favoritnya tuh ternyata mulai bergeser. Itu mereka lebih senang pemanfaatan AI untuk pemasaran. Media promosi. Iya, untuk pemasaran mereka. Itu bagaimana memanfaatkan AI untuk memasarkan produk mereka, seperti itu. Dan ternyata untuk menjadi konten kreator itu butuh ilmunya ya, Pak ya? Iya. Harus ada basicnya ya? Harus ada, karena jangan sampai kita bikin konten, kita nggak tahu nih, contohnya ya, bagaimana merencanakan itu kan konten yang baik ya. Kita pingin bikin konten makanan, ternyata kita nggak tahu, ternyata pas kita bikin ada lalat hinggap kan jadi rusak. Terus yang kedua sisi pengambilan cahayanya, nah itu kan menentukan. Terus ada juga ketika kita harus melakukan upload dan penggunaan kayak model background musiknya atau apa, itu kan kadang kita nggak tahu apakah ini free atau enggak ya. Jadi kita copyright-nya juga harus dipelajari. Harus dipelajari. Ini luar biasa sekali, sangat menarik sekali karena ini hampir semua orang menjadi konten kreator, bahkan untuk dirinya pribadi ya Pak ya. Untuk update dulu status gitu kan. Itu juga membutuhkan skill untuk menjadi konten kreator ya Pak ya. Nah, pertanyaannya kapan sih untuk pendaftaran atau mungkin diadakannya pelatihan ini? Jangan dulu jawab Pak, kita akan kembali lagi di segmen kedua, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sempat terjeda di segmen pertama tadi. Nah, Bapak, sebelum kita masuk kapan nih ya, waktu, tanggal, dan lain sebagainya, kita masuk dulu ke target ya Pak. Target dari beasiswa yang disiapkan oleh Komdigi ini siapa gitu loh Pak? Iya, emang kalau untuk program beasiswa Kominfo ini emang kita selenggarakan itu buat yang magister ya, S2. Dan ada sebenarnya juga buat S3 yang di internal. Saya juga salah satu penerima beasiswa S2 dan S3-nya. Dan beasiswa ini emang kita peruntukkan bagi golongan ASN, PNS, TNI, Polri, dan masyarakat umum yang telah bekerja. Karena dengan program beasiswa ini kita harapkan itu meningkat untuk kualitas sumber daya manusia dan menciptakan individu yang kompeten serta siap berkontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, untuk program beasiswa ini kita tuh ada dua. Sebelum saya masuk ke kapan waktunya itu, kita ada dua. Itu kita ada beasiswa kemitraan. Nah, jadi beasiswa kemitraan ini beasiswa di mana peserta beasiswa ini
itu harus lulus seleksi dulu di Kementerian Komdigi. Nah, kemudian mereka mengikuti seleksi di perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Komdigi. Nah, itu ada beberapa mitra kami. Nah, itu ada di ITB, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, ITS, Universitas Andalas juga, UNS, ya, di Unhas juga, UNER, Telkom University, sama Tsinghua University, dan ada beberapa lagi saya agak lupa tuh. Terus sama beasiswa aspirasi. Nah, kalau beasiswa aspirasi ini biasanya peserta program ini sudah mempunyai surat LOI-nya atau mereka sudah lulus seleksi di perguruan tinggi. Nah, baru nanti mereka ngikut seleksi di Kementerian Komdigi. Jadi kebalik dari beasiswa kemitraan. Dan ini mitra kita tuh ada UGM, terus ITB, Undip, sama Gunadarma, sama Stanford University, Harvard, terus National University of Singapore, sama University of Cambridge. Nah, ini levelnya udah E+ semua ya, Pak ya? Iya, karena kita mengharapkan memang yang terbaik kan yang buat peserta ini. Dan di tahun 2025 kemarin tuh sebagai gambaran kita itu ada 2 kali pembukaan pendaftaran. Itu biasanya di minggu keempat di bulan Februari sama di minggu kedua bulan Mei. Nah, untuk yang 2025 ini nanti mungkin di sekitar bulan itu juga, tapi nanti kita lihat di websitenya beasiswakominfo.go.id. Nah, itu bisa langsung dicek ke situ, bisa. Pak ya. Nah, untuk teknis pelaksanaan dari pelatihan, kita balik lagi ke pelatihan ya, Pak ya. Ini mulai dari pendaftaran sampai dengan durasi serta kuotanya ini dibatasi atau tidak, seperti apa nih, Pak? Ya, untuk pelatihan ini kita emang melakukannya itu biasanya kita coba nawarkan kolaborasi dengan pemerintah daerah atau pihak di luar pemerintah, atau kami laksanakan sendiri. Itu biasanya kita untuk secara perencanaan itu kita bikin dari Februari sampai Juli itu kita udah selesai untuk lakukan pelatihan sebanyak 6.100 peserta offline, tapi karena ada efisiensi mungkin kita sekitar 4.000 dari target 9.000. Nah, itu biasanya kalau contoh kayak ini kita mau bikin pelatihan DEA, itu biasanya kita buka itu dalam waktu 2-3 minggu sebelum hari pelaksanaan. Dan itu biasanya kita lakukan berdasarkan kuota dari ketersediaan ruangan. Contoh kayak umpamanya kita bikin di kampus, itu kita bisa bikin 150 satu kelas sampai 25. Karena emang ada masing-masing tema pelatihan itu di akademi atau petunjuk pelaksanaan yang harus kita ikuti. Contoh kayak umpamanya di GTA kita hanya bisa 25 orang satu kelas. Terus di video konten kreator kita hanya bisa bikin 25 sampai 30 orang satu kelas. Dan itu kan harus dengan satu pengajar yang sudah kita TOT. Terus untuk terkait pelaksanaan pelatihan itu tergantung durasinya masing-masing pelatihan. Tema itu ada yang berbeda-beda. Jadi kayak contoh pemasaran digital dasar itu dia 18 JP 16 JP itu otomatis 2 hari. Tapi kalau kayak pemanfaatan AI untuk pemasaran itu 7 JP itu sehari. Tapi ada lagi yang pelatihan yang lebih lama, itu kalau kita lakukan di offline itu di GTA, Government Transformation Academy. Itu kalau umpamanya kita lakukan pelatihan Business Process Engineer itu 40 JP itu 5 hari. Nah, tapi kalau yang pelatihan di akademi lain kayak Professional Academy itu ada yang 1 bulan. Contoh kami pernah bikin pelatihan di tahun lalu itu untuk PSGA, itu online, bekerja sama dengan mitra global. Itu karena JP-nya itu 120 JP, 80 JP itu, jadi bisa ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Karena online. Kalau online biasanya kan kita cuma 4 JP, 5 JP, nggak full sana. Jadi kita menyesuaikan memang. Ini kalau misalkan dilihat dari tahun ke tahun, Bapak, ini katanya dari Komdigi sendiri dengan programnya selalu mengupgrade tentunya menjadi lebih baik lagi. Adakah perbedaan program pelatihan dari tahun 2024 dengan tahun 2025 ini, Pak? Iya, kita ada, karena kan di setiap pelatihan kita selalu meminta evaluasi dari peserta dan pengajar. Evaluasi itu kita terima dan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Contoh, umpamanya kayak
di tahun 2024 kita itu ada namanya kewirausahaan digital dasar. Ternyata materi-materinya itu terlalu dasar sekali, jadi akhirnya kita ubah ke micro skill. Nah, yang pemasaran digital dasar kita jadikan level 1. Nah, terus contohnya lagi kayak pemanfaatan AI untuk pemasaran itu baru kita masukkan lagi. Terus sama buat di pemanfaatan AI untuk pemasaran pariwisata. Nah, jadi emang kita coba untuk selalu mengikuti beberapa perkembangan karena kami di program DTS ini kita ada beberapa kelompok kerja di pusat yang memang menangani untuk kurikulum ini. Makanya kadang ada perubahan tema yang kita tawarkan dari tahun sebelumnya, pas di tahun berjalan ini ada perubahan. Contoh umpamanya itu ya kayak tadi, terus di GTA kita ada perubahan, umpamanya fasilitator pembelajaran digital, kita pakai ada lagi yang menengahnya. Video konten kreator di tematik akademi, dulu kan cuma video konten kreator. Sekarang kita leveling, ada level 1, ada level 2. Jadi lebih fokus lagi gitu ya Pak? Iya, ya? Jadi emang perubahan itu ya kita selalu mengikuti kebutuhan dan perkembangan. Ini sudah mulai pendaftarannya Pak? Kita sudah mulai, ada beberapa pelatihan, kita sudah mulai. Ini kita mulai kayaknya di UIN ya, di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, terus di bulan bulan Maret nih orang-orang puasa padahal kita banyak pelatihan. Oh iya, itu biar lebih faedah ya Pak? Lebih faedah ya. Kita kemarin tuh baru 2 hari yang lalu kita bikin video konten kreator. Nah itu kita bikin, kita buka 2 kelas, 25-25. Alhamdulillah dari 25 itu ada sekitar 1 kelas ada yang 22 orang, ada yang 21 orang. Antusiasnya luar biasa sekali. Iya, lumayan kita anunya. Terus nanti di April itu sudah full. Sudah full kita jadwal karena kami ini kan ada pemotongan anggaran ya, efisiensi bahasanya itu. Akhirnya kami hanya bisa melaksanakan itu kemungkinan sekitar untuk di DEA yang dari awalnya itu targetnya 2.350, mungkin kami hanya bisa melaksanakan memaksimalkan itu di 1.700. Tapi kalau kita ngelihat mungkin ya 800 kalau target DIPA. Terus kalau di di Government Transformation Academy yang dari awalnya target optimalisasi kita 1.000, mungkin kita cuma bisa menjalankan itu 400. Tetapi dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah itu kita bisa laksanakan itu bisa sampai 950 sampai 800. Karena kita kolaborasi. Makanya kami ke Tabalong ini juga untuk menawarkan ke pemerintah daerah untuk kerjasama di dalam beberapa akademi-akademi tersebut. Ini buat di Tabalongnya sendiri belum tahu Pak kapan? Kita lagi koordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Tabalong, tetapi dari pemerintah Tabalong tuh di salah satu OPD kita sudah ada siap yang buat pemasaran digital dasar sama untuk video konten kreator itu sudah ada kita jadwalkan. Itu rencananya itu ada sekitar 50 kalau nggak salah itu. Ini kalau yang lain 20-20 Tabalong 50 gitu ya Pak ya? Dua kelas kita jadiin satu dan supaya lebih efektif. Dan ini sebenarnya kita ngarepin juga kolaborasi. Makanya tadi kami ke beberapa OPD untuk kolaborasi untuk pelatihan di 2025 maupun nanti penganggaran di 2026 dengan cost sharing. Oke. Nah, di mana masyarakat dapat mengakses informasi pendaftaran, syarat dan ketentuannya? Itu bisa nanti buka website kami di digitalent.comdigi.go.id. Masyarakat itu udah bisa buat akun, tapi nanti ketika membuat akun masyarakat tuh mereka harus mengikuti micro skill-nya dulu. Micro skill, pelatihan yang singkatnya. Nah, nanti baru bisa membuat akun pelatihan. Nah, kalau dalam pembuatan akun ini emang ada beberapa, tapi kita jamin itu masuk dalam perlindungan data pribadi. Jadi itu tetap kejaman datanya. Terus yang kedua, kalau sudah memiliki akun, itu nanti peserta bisa mengakses semua pelatihan yang ada di situ secara gratis. Dan tidak berbayar.
Sama sekali gratis, tidak berbayar. Tidak berbayar. Dan syaratnya harus masuk dulu ke microskill tadi. Microskill dan buat akun, dan yang kedua tunggu mereka selesai pelatihan, baru diubah statusnya selesai pelatihan, baru bisa ikut pelatihan berikutnya atau yang lain. Nah, karena emang di situ kita buka di semua akademinya, jadi ada publikasi kapan dimulainya, terus ada zonasinya seperti itu. Bapak, apa saja sih benefit atau keuntungan yang didapat peserta dari mengikuti kelas-kelas atau pelatihan yang tadi Bapak sebutkan ya Pak? Ya, secara formalnya pasti kan tambah ilmunya, ya, terus yang kedua mereka bisa bertemu dan menambah jaringan, terus bisa sharing dengan teman-teman, dan yang ketiga itu intinya pelatihan ini kan sifatnya gratis, tidak berbayar. Jadi masyarakat tuh bisa memanfaatkan. Jadi kita sekarang ini udah memberikan menu-menu pelatihan ini ke masyarakat. Nanti tinggal apa yang dia butuhkan, dia bisa mengikutin. Jadi kita harapin ya mungkin benefitnya mungkin mereka satu secara sisi pengetahuan yang bertambah, terus dengan didampingin akhirnya ada perbaikan pengalaman mereka di dalam berusaha. Terus yang ketiga ya relasi sesama peserta pelatihan, karena di kami juga untuk peserta pelatihan itu terutama yang sertifikasi PSGA dan FGA, kita tuh punya namanya Deploy. Deploy itu emang terkoneksi dengan websitenya Kemenaker untuk yang pencari kerja. Di situ mereka dengan otomatis masuk. Jadi ketika ada perusahaan mau mencari tenaga umpama yang bersertifikasi untuk jaringan atau apa, mereka ada dan sudah ada namanya, dan dan bisa dikontak oleh perusahaan melalui email. Jadi bukan melamar tapi dilamar gitu ya Pak ya? Iya. Ini luar biasa sekali, ternyata banyak sekali manfaat dan juga benefit yang bisa didapatkan. Dan yang paling penting adalah gratis ya Bapak ya? Iya. Ini karena biasanya untuk mendapatkan sertifikasi ini luar biasa ya, biayanya cukup mahal, dan Komdigi memberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tabalong untuk jangan menyia-nyiakan program yang satu ini. Iya, benar sekali, karena kayak PSGA itu kita sertifikasi gratis. Fresh graduate itu kita sertifikasi gratis, itu kan BNSP. Kalau yang Fresh Graduate Academy itu kita dengan mitra Global Tech. Jadi kayak tahun 2024 itu kita sudah 1.300 orang kita sertifikasi yang di Vocational School Graduate Academy. Sedangkan yang di Global Tech itu kita sertifikasi 176 orang. Wow, jadi semakin tahun semakin meningkat, luar biasa sekali. Bapak, kita akan lanjut lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Dialog. Kembali lagi dalam program Dialog, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Nah, Bapak, kita berbicara tentang strategi dari BPSDM Komdigi dalam memastikan bahwa lulusan program ini siap bersaing di industri digital. Ini agak berat sih Pak ya, pertanyaannya apa ya? Bagaimana Pak? Emang untuk strategi kita dalam memastikan lulusan program bisa bersaing di dunia industri, yaitu biasanya kita lihat dari kurikulumnya. Jadi kita kurikulumnya itu berbasis industri, jadi di mana program DTS ini dirancang berdasarkan kebutuhan industri, seperti mencakup bidang cloud computing, terus artificial intelligence atau AI-nya, terus big data, cyber security, dan di digital marketing. Terus yang kedua ya kita berkolaborasi dengan mitra global dan industri. Nah, di sini kita biasa bekerja sama dengan beberapa perusahaan global tech, yaitu seperti dengan Google, Microsoft, Cisco, AWS, Huawei, dan startup digital lokal untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan tren industri. Contohnya kita di tahun ini itu kita kerjasama dengan Microsoft itu untuk Microsoft AI-nya. Itu kita rencana tuh ada sekitar 50.000 kita untuk bikin pelatihan tahun ini. Dan kita juga melalui program TSA itu kita bikin program magang dan penempatan kerja. Jadi kerjasama dengan industri dan peluang kerja langsung bagi lulusan terbaik dari program tersebut. Nah, sama pembinaan startup digital UMKM serta pelatihan berkelanjutan dan upskilling. Jadi
kita juga menyediakan akses platform pembelajaran berkelanjutan bagi peserta. Jadi bisa mengembangkan keterampilan mereka sesuai dengan perubahan industri, seperti itu. Jadi dipastikan ya bahwa strateginya ini luar biasa ya, sangat siap untuk bersaing tentunya di dunia industri digital sekali. Ya Bapak ya. Nah, apakah beasiswa ini berkontribusi terhadap transformasi digital di Indonesia? Ini lebih luas lagi. Ini pasti kalau saya tanya jawabannya yes, of course gitu ya Pak ya. Tapi boleh deh sama Bapak dijelaskan kembali nih Pak. Iya, karena seperti tadi yang disampaikan, tentu saja. Tentu saja. Iya, karena ada beberapa aspek ya. Biasanya kita peningkatan ketersediaan talenta digital dengan melatih ribuan peserta setiap tahunnya. Program ini tentu bisa mengatasi kekurangan yang tadi itu, yang 9 juta talenta digital yang dibutuhkan Indonesia hingga tahun 2030. Terus kita juga bisa mendukung digitalisasi di sektor publik dan swasta. Terus program ini kan mendorong adopsi teknologi ya di digital di berbagai sektor, termasuk di pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan industri kreatif. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia itu di global market. Jadi dengan pelatihan berbasis standar industri global, jadi peserta pelatihan ini itu memiliki kompetensi yang bersaing di tingkat nasional dan internasional, dan ini meningkatkan partisipasi UMKM dan startup digital. Kayak program Digital Entrepreneurship Academy ini bantu pengusaha kecil dan menengah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital di dalam bisnis mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan. Dan yang terpenting itu ya memperkuat keamanan digital dan kesadaran cyber. Seperti itu. Ini adalah ilmu yang paling dicari dan katanya grade-nya tuh paling atas sekarang Pak. Peminatnya tinggi sekali katanya. Benar ya sekali. Pak ya. Luar biasa sekali. Bapak, goal akhir dari pelaksanaan beasiswa ini seperti apa? Ya, kita harapkan ya selain mereka upskilling dan reskilling juga mereka bisa mengimplementasikan dari hasil pelatihan mereka. Kita harapkan mereka bisa lebih berkontribusi ya terhadap bangsa dan negara ini. Sebelum kita pamit Bapak, apa yang ingin disampaikan oleh pemirsa TV Tambalong? Harapan, pesan ataupun apapun itu untuk para calon pendaftar yang ingin mendaftarkan beasiswa talenta digital, Pak. Silakan Pak. Bagi masyarakat Tabalong yang ingin menjadi peserta pelatihan di 8 akademi kami tersebut, mungkin bisa untuk membuka website SDM digital .comdigi.go.id ya, atau nanti tinggal di search di Google itu DTS Digital Talent Scholarship Comdigi. Nah, itu nanti bisa mendaftar. Jadi pelatihan itu bukan hanya offline saja, kita juga bisa online, karena yang meningkatkan kompetensi kita itu kan melalui pelatihan-pelatihan. Nah, kita harapkan melalui pelatihan ini kompetensi masyarakat dan pelaku usaha di Tabalong ini bisa semakin meningkat, dan literasi mereka terkait dengan keamanan data dan kesadaran cyber juga semakin meningkat. Luar biasa. Yang terakhir tadi Pak, yang mau dipromosikan mungkin jadi setel-setel sedikit. Iya, di kami ini ada namanya Politeknik Digital Jogja. Sebenarnya itu Sekolah Tinggi Multimedia. Sekolah Tinggi Multimedia Jogja ini. Sekolah Tinggi Multimedia Jogja ini berkedudukan di Kota Yogyakarta. Itu mereka memiliki 2 program rencana. Itu ada S1 terapan S1 terapannya ini S1 terapan komunikasi dan media digital, terus teknologi digital dan bisnis digital. Jadi serba digital. Semuanya serba digital. Terus kalau yang S2-nya nanti magister terapan transformasi digital. Itu menjadi pilihan juga ya Bapak? Iya, dan ini kita sudah buka pendaftaran nih untuk mahasiswa baru yang Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, STMM, ini kita udah buka pendaftaran buat tahun ajaran baru ini. Jadi kalau emang ada yang mau berminat terkait dengan komunikasi dan media digital, teknologi digital dan bisnis digital, silakan saja nanti di searching
Sekolah Multimedia Training Center, Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, STMM Yogyakarta. Iya. Karena kita juga rencana itu yang program S2 ini kita masih dalam proses untuk dibuka, dan nanti mungkin kita ya program pembelajarannya mungkin bisa hybrid. Wow, jadi nggak usah jauh-jauh ke Jogja gitu ya Pak ya, udah langsung aja dari sini di Tabalong. Ini juga menjadi ini ya Pak ya, menjadi salah satu pendukung dari mendigitalisasikan Indonesia. Siap, benar sekali. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di dialog. Terima kasih juga tentang informasi dan juga ilmu yang sudah diberikan tadi Bapak ya, info-info yang memang cukup penting untuk para pemirsa TV Tabalong. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa lagi, dan terima kasih juga para pemirsa TV Tabalong. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Saya Argi Ferdiati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.